Shalom Pak Bambang, saya mau izin bertanya. Benarkah Trinitas itu tidak ada dalam Alkitab? Mohon pencerahannya. Kalau tidak ada Tritunggal itu jelas itu masa sebelum Kristen kok. Tetapi kan agama apapun juga itu kan merefleksikan dari kitab suci. Kan ada kemudian ada teologi. Bukankah ilmu kalam itu kan muncul setelah zamannya Quran? Orang mengatakan di Alkitab tidak ada Trinitas. Orang itu sendiri ikut-ikut di Alkitab tidak ada Trinitas. Lah apa di Quran ada istilah ilmu kalam, usuluddin kan tidak ada. Ilmu kalam itu berkisah tentang apa? Tentang status kalamullah itu ghairul makhluk atau makhluk. Ini kan mirip dengan pergumulan gereja. Logos ilahi, logos tuteu, logos Allah itu Allah atau bukan. Terus gereja mengajarkan dilahirkan tidak diciptakan, al-mauludu ghairul makhluk, kan mirip saja. Nah kalau ditanya apa di Alkitab ada Tritunggal, istilah Tritunggal tidak ada, tapi intinya kan semuanya ada. Gitu loh kira-kira. Lah Qumran itu jelas muncul sebelum zaman Kristen. Tentu kalau dipahami menurut versi Kristen ya pasti tidak ada. Sama kalau kita membaca Taurat. Itu dipahami menurut ilmu kalam Islam ya juga nggak ada, sama-sama tidak adanya. Tapi tentang konteks apa istilah anak Allah itu yang sering kali disalahpahami orang toh. Seolah-olah anak Allah itu Tuhan beranak. Mana ada orang primitif yang mengatakan Tuhan beranak seperti bahasa sehari-hari kita itu tidak ada. Setiap agama itu kan punya istilah-istilah sifatnya metaforik. Mungkin bisa dibandingkan kalau saudara kita Muslim mengatakan ayat-ayat mutasyabihat. Misalnya orang mengatakan yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Apa ya Gusti Allah itu punya tangan klawer-klawer seperti Petruk aja enggak. Itu kan ungkapan kan. Dan ini pun di Islam juga kontroversial. Apakah artinya tangan Allah itu? Ada ulama yang mengatakan pokoknya tulis apa adanya, tapi bertanya tidak boleh. Bila kaif wala tasbih. Saya percaya Allah itu punya tangan karena Quran mengatakan ada tangannya, tapi tidak boleh bertanya bagaimana tangannya, kan itu kan. Nah ada yang mengatakan istilah tangan Allah, mata Allah itu diterjemahkan. Misalnya tangan Allah, Allah maha menolong, mata Allah, Allah maha melihat. Itu di Islam juga belum selesai gitu loh. Nah makanya sebetulnya kan dialog yang jujur itu tidak usah ngurusi kita agama orang. Ya apalagi memakai Dead Sea Scroll itu kan melibatkan ya arkeologi, sejarah, bahasa kitab suci, dogma atau teologi dan macam-macam. Tapi ada nggak teks yang mengatakan bahwa ada istilah anak Allah di sana? Loh ada. Misalnya ya di dalam teks Qumran. Jadi Qumran itu selain temuan kitab suci, itu ada temuan namanya naskah-naskah yang memang dikembangkan oleh kaum Meseni, baik itu tafsiran, misalnya Pesher, maupun ya cara mereka berteologi, berkomunitas, makanya ada disiplin persekutuan dan sebagainya. Di dalam naskah yang ditemukan di gua keempat, kan ada 11 gua, sekarang 12 gua. Di kodenya itu 4 itu gua keempat, Ki itu Qumran, nomor naskahnya 245. Itu ditulis di dalam bahasa Aramaik. Nanti bisa kita tunjukkan. Itu tertulis di dalam kolom kedua itu. Bereh di el yetamar uber elyon yikroneh dalam bahasa Arab. Bereh di el dengan sebutan anak El, anak Elohim, mereka akan memanggilnya. Dengan sebutan anak Allah yang maha tinggi, dia akan disebut Bereh di el yetamar uber elyon, dan anak yang maha tinggi yikroneh akan disebutnya. Dan itu menjadi semacam tafsiran kitab Daniel yang menunjukkan bahwa istilah anak Allah itu bukan hal yang asing bagi naskah Qumran. Makanya kita harus membedakan ya antara naskah-naskah Laut Mati itu dengan Yahudi modern. Karena Yahudi modern itu sebagian memang reaksi terhadap iman Kristen. Jadi ada ya? Lalu ada lagi di dalam teks gua pertama ya, itu namanya kodenya 212. Hi 1 Hi 2.212. Itu ada ungkapan im yolid el et hamasiyah. Ketika Allah melahirkan Mesias. Jadi kata melahirkan itu bukan berarti Tuhan beranak secara fisik punya istri. Tidak ada orang yang punya pandangan seprimitif itu, tidak ada. Jadi kadang-kadang orang menuduh Kristen itu yang dipahami itu bukan Kristen. Makanya kemudian dari latar belakang background Yudaisme khususnya di Qumran itulah bukti bahwa pra-Kristen itu banyak pandangan tentang Mesias yang adalah anak Allah. Maka kemudian dicatat di situ, dikembangkan refleksi gereja, dan gereja pada konsili Nikia mengatakan, dan aku percaya akan satu Tuhan yaitu Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Bapa sebelum segala abad. Kata lahir dari Bapa itu mirip dengan kata im yolid el et hamasiyah, ketika Allah melahirkan Mesiasnya. Nah pembahasan semacam ini yang pertama saya akan simpulkan bahwa tidak benar kalau orang mengatakan Qumran itu merupakan ancaman bagi iman Kristen, itu tidak benar itu. Itu hanya orang-orang awam yang menuduh seperti itu. Yang kedua, kemudian paham tentang Mesias sebagai anak Allah itu berakar kuat pada pengharapan mesianik Yahudi, secara khusus adalah Qumran. Itu Yahudi sebelum runtuhnya Bait Allah, secara khusus adalah Qumran. Nah semoga apa yang dipertanyakan ini bisa menjawab. Tapi paling tidak, kenapa pembaca pendengarnya Pijar TV Baba Nur itu isinya kok marah-marah sekali. Mungkin kaget ya. Mereka terlalu memandang rendah iman Kristen itu, dipikirnya Tuhannya beranak, Tuhannya 3.
Nah selama ini kan banyak pendeta-pendeta salah itu kan tidak menjawab. Kalaupun jawabannya mungkin bahasanya kurang nyambung karena memang satu tidak paham apa yang ditanyakan, dua bahasanya dia terlampau western minded, bahasa orang Kristen Barat yang tidak pernah berjumpa dengan Timur Tengah. Nah mungkin dengan kehadiran Baba Nur ini orang bisa diajak untuk melihat Kristen dari perspektif Timur. Bukan sekedar secara teologis tapi secara arkeologis, secara sejarah. Saya berharap pada para pendengar saya pahami dulu sebelum Anda berkomentar. Karena kalau misalnya komentarmu itu dibaca anak cucu malu kalau terlalu tidak bermutu. Iya. Terima kasih. Terima kasih.